Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nurfardiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai ilmu yang saya pelajari di minggu ini, yaitu mengenai metode kerja turap batu belah. Turap, apa sih itu turap? Turap atau yang sering disebut juga sebagai retaining wall merupakan sebuah struktur berupa dinding yang dibuat untuk menahan pergeseran lateral tanah. Turap pada umumnya digunakan pada tanah yang kemiringannya sulit dipertahankan secara alami, seperti pada lereng yang curam, kondisi lereng yang nyaris vertikal, dan lereng tanah yang tidak ditanami oleh tanaman seperti pepohonan, yang berfungsi untuk menahan pergeseran tanah. Turap sangat bermanfaat untuk melindungi pembuatan landscape hingga kawasan perumahan baru yang berada di kawasan lereng, atau mencegah supaya proses pembangunan landscape tetap aman dan terhindar dari longsor. Turap memiliki fungsi utama, yaitu menahan pergeseran tanah yang memiliki permukaan tidak rata. Pergeseran tanah tersebut akan menyebabkan tanah longsor dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Potensi longsor pun bisa dicegah sehingga tidak akan membahayakan penduduk di area lereng dan perbukitan apabila dipasangi turap. Nah, fungsi turap yang pertama yaitu sebagai active lateral for soil. Fungsinya untuk mencegah runtuhnya tanah lateral, misalnya saja terjadi longsor atau landslide. Yang kedua yaitu lateral force water, berfungsi mencegah keruntuhan tanah lateral yang diakibatkan oleh tekanan air yang berlebihan. Yang ketiga yaitu flow new cut off, berfungsi melakukan pemotongan aliran air pada bagian tanah. Yang keempat yaitu flood wall atau desain dinding menahan tanah yang berada di pinggir sungai yang berguna untuk mengurangi dan menahan banjir. Yang kelima yaitu pada konstruksi jalan raya yang bertujuan untuk mendapat perbedaan elevasi sebagai penahan atau penopang yang membatasi antara pembangunan jalan dan area lainnya, atau misalkan jalan dengan kereta api di daerah lereng yang menyangga tanah di sekitar pembangunan atau gedung. Nah, berikutnya yaitu apa saja sih metodenya, langkah-langkah yang pada pembuatan turap itu. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan sebelum melakukan pekerjaan turap. Yang pertama itu adalah peninjauan lokasi proyek. Yang kedua, cek elevasi lahan awal. Yang ketiga, olah hasil pengecekan elevasi. Lalu rencanakan elevasi dan rencana turapnya di berapa topnya. Yang ketiga, pengukuran dan pemasangan boplang. Yang kelima, pekerjaan lantai kerja. Yang terakhir yaitu pekerjaan turap batu kalinya tersebut. Oke, saya jelaskan detail satu persatu. Peninjauan lokasi proyek ini bertujuan untuk mengetahui secara detail mengenai lokasi pengerjaan seperti tempat, akses jalan, kondisi lingkungan, kondisi tanah, prasarana, dan informasi pendukung lainnya. Lalu yang kedua, cek elevasi yang akan kita kerjakan untuk turapnya tersebut. Pengecekan elevasi oleh surveyor untuk mengetahui data kontur tanah yang akan kita kerjakan dan untuk membuat perencanaan elevasi akhir dalam memulai pembangunan pekerjaan turap. Lalu olah data hasil penembakan surveyor kondisi existing lokasi proyek tersebut. Nah, olahan data tersebut kita olah menjadi kontur yang berguna untuk menjadi gambaran perencanaan dalam membuat desain turapnya tersebut. Lalu rencanakan elevasi dan rencana turap yang akan dibuat agar pekerjaan pembangunan bisa lebih mudah di atas atau di area tersebut. Jadi setelah kita mendapatkan elevasi dari surveyor detailnya, lalu kita rencanakan berapa sih top turap atau desain turap yang harus kita siapkan untuk di area tersebut. Yang kelima yaitu pengukuran dan pemasangan boplang. Yang di sini maksudnya pengukuran itu berapa sih top elevasinya, kita stack out dan kita pasangi boplang. Jadi pemasangan boplang ini bertujuan untuk sebagai pedoman atau referensi dalam melaksanaan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja dan persyaratan teknis. Setelah batas pekerjaan diketahui, dilanjutkan dengan pemasangan
pemasangan patok-patok untuk batas stok elevasinya. Lalu yang berikutnya yaitu pekerjaan lantai kerja. Pada pekerjaan lantai kerja biasanya dibuat dengan beton dengan menggunakan adukan 1:2:3. Apa sih artinya? Yaitu 1 untuk semen, 2 untuk pasir, 3 untuk split. Biasanya pada komposisi ini menghasilkan mutu kurang lebih sekitar di mutu K175. Yang terakhir yaitu pekerjaan turap batu kali. Bahan utamanya yaitu adalah batu kali berkualitas baik dengan ukuran maksimum 30 cm dan minimum 15 cm. Dalam pelaksanaannya menggunakan campuran adukan 1:4 yang telah direncanakan oleh tim perencana. Nah, bentuk dan ukuran pondasi akan disesuaikan dengan apa yang ada dalam rencana gambar kerja. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin sekian saja dalam kesempatan video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.